Silakan duduk, Ibu Bapak Saudara semuanya, Shalom. Bulan ini kita akan berbicara banyak hal tentang kasih Allah. Karena memang di bulan ini kita akan memperingati dua kalender gerejawi yang cukup penting. Kalender gerejawi yang pertama adalah peringatan akan Jumat Agung. Itu memperingati tentang kematian Tuhan Yesus, memperingati tentang pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Dan kalender gerejawi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita akan memperingati Paskah. Paskah yang kita peringati di zaman perjanjian baru adalah memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus telah menang atas maut. Dan kalau berbicara soal Paskah, tahukah Ibu Bapak, Paskah menjadikan hari raya ini menjadi hari raya yang sangat penting. Mereka akan mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan anak-anaknya, lalu kemudian kepala keluarga dalam hal ini tentu saja adalah ayah, seorang bapak, dia akan ceritakan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, bahwa dulu kala nenek moyang kita, leluhur kita, itu berada dalam perbudakan Mesir, dan kemudian dengan cara Tuhan yang ajaib, maka Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, menuntun mereka di padang gurun dan kemudian masuk di tanah Kanaan. Mereka menceritakan bagaimana mereka semuanya dijagai, dilindungi melalui tulah yang ke-10, kematian anak sulung. Namun di setiap pintu orang Yahudi atau orang Israel yang mana di ambang pintu itu dioleskan darah, maka malaikat maut melewatinya. Itu namanya Paskah. Kalau dalam bahasa Inggris Passover, yang artinya dilalui, dilewati, diselamatkan. Sampai hari ini itu diceritakan berulang-ulang. Dan Yesus pun di dalam cerita Alkitab, di dalam kitab Injil juga melakukan hal yang sama, khususnya dalam perjamuan malam terakhir. Satu ayat yang selalu saya bacakan kepada Anda semuanya setiap kali kita mengambil perjamuan Tuhan, bahwa Yesus menjelang dia harus meminum cawan penderitaan, menjelang bahwa dia harus mengorbankan dirinya, Yesus berkata, setiap kali kamu merayakan Paskah, kamu mengambil roti, kamu meminum cawan yang berisi anggur, ingatlah itu menjadi peringatan akan aku, peringatan akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mungkin Anda bertanya, kenapa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jadikan ini peringatan akan aku. Beberapa di antara Anda mungkin berkata, apakah Yesus ingin dikenang sebagai pahlawan? Apakah Yesus ingin dikenang sebagai hero? Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan akan diteruskan kepada orang percaya, ingat terus akan pengorbanan Tuhan. Saya berkata kepada saudara, ketika Yesus kasih perintah itu, Yesus bukan berambisi supaya dikenang sebagai pahlawan dan hero. Tidak, saudara. Yesus punya tujuan supaya orang percaya tahu Bapa di sorga mengasihi dengan merelakan anaknya yang tunggal, dan supaya mereka tahu Tuhan Yesus mengasihi mereka. Itu sebabnya dia persembahkan hidupnya sendiri menjadi korban tebusan bagi kita semuanya orang percaya. Anak saya yang nomor 2, ketika dalam proses kehamilan, istri saya harus bed rest selama hampir 3 bulan. Bed rest selama 3 bulan itu tidak menyenangkan. Dari yang semula istri saya beraktivitas cukup intens, sering keluar ke sana kemari, dan tiba-tiba saudara divonis oleh dokter kandungan bahwa kalau mau janin yang ada di dalam perutnya dipertahankan, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus bed rest. Itu tidak menyenangkan. Sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan tidak bisa kemana-mana, terbaring terus. Dan saya juga menceritakan itu kepada anak saya. Tujuannya apa? Sekali lagi, bukan supaya anak saya mengenang mamanya sebagai hero. Tujuannya bukan itu. Tujuannya sederhana. Supaya anak kami tahu bahwa kami orang tua mengasihi dia. Bahwa kami melakukan pengorbanan sebesar apapun
demi anak-anak kami. Sesimpel itu. Maka hari ini di tengah-tengah bulan Paskah, kita kembali memperingati akan kematian Tuhan Yesus, akan pengorbanan Tuhan Yesus. Sekali lagi, bukan supaya Yesus menunjukkan dia adalah pahlawan, bukan itu. Tapi supaya kita tahu Anda dan saya adalah orang yang paling beruntung, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi. Amin. Kita adalah orang-orang yang ditebus, kita adalah orang-orang yang diperdamaikan. Tidak ada yang lebih berbahagia dibandingkan dengan orang yang mengalami akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Itu sebabnya Ibu Bapak Saudara, pada ibadah raya hari ini saya ingin mengulang kembali apa yang menjadi dasar di dalam kekristenan kita. Saya akan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya sejatinya kita adalah manusia berdosa. Saya tahu mungkin beberapa di antara Anda akan berkata, Pak, ini bukankah hal yang sudah saya sering dengar? Betul, sudah sering kita dengar. Tetapi saya ingin menekankan sekali lagi, supaya Anda dan saya tahu betapa beruntungnya kita menerima dan mengalami kasih karunia Tuhan. Maka buka Alkitabmu di dalam Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-23. Satu ayat kita akan baca untuk menunjukkan keberadaan kita yang sesungguhnya sebagai manusia itu seperti apa. Sudah akan menemukan ayat ini, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya ulangi lagi, semua orang, saudara, saya, siapapun juga, Alkitab menulis dengan jelas telah berbuat dosa. Tidak ada orang yang benar di dunia ini. Bahkan sebaik-baiknya manusia, tunjukkan kepada saya orang yang paling saleh sekalipun. Alkitab tetap mengatakan bahwa mereka adalah orang berdosa. Alkitab di dalam kitab Yesaya bahkan mengatakan kesalahan manusia itu digambarkan seperti kain kotor. Ingat, yang paling saleh, yang paling baik, yang suka beramal, yang suka menolong, yang suka membantu sekalipun. Ingat, karena benih dosa itu sudah masuk ke dalam kehidupan manusia, Alkitab sehingga mengatakan sebaik-baiknya manusia tidak lebih daripada kain kotor. Itu sebabnya saudara, saya ingin menyadarkan kita semuanya bahwa kita ini orang yang berdosa. Hidup lama kita penuh dengan dosa. Saya pernah share di morning worship. Ada satu quote mengatakan seperti ini. Setan selalu memberikan tanda tanya di mana Tuhan memberikan titik. Peristiwa kejatuhan manusia itu bermula dari setan kasih tanda tanya di tempat di mana Tuhan kasih titik. Perintah Tuhan itu titik dan jelas. Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, semua buah di taman ini boleh kamu makan buahnya, nikmati semuanya. Kecuali satu buah, yaitu pohon dari pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan buahnya, sebab begitu kamu makan buahnya, kamu akan mati. Itu titik, perintahnya jelas. Tetapi setan selalu kasih tanda tanya. Dia mengatakan kepada Hawa, tentu Tuhan berkata bahwa semua buah di pohon di Taman Eden ini boleh kamu makan buahnya, bukan, dan seterusnya. Hawa sudah berkata, ya, kecuali buah dari pohon yang satu ini. Tapi setan melanjutkan, kasih tanda tanya, membuat Hawa ragu. Tidak seperti itu. Justru kalau engkau makan daripada buah ini, matamu akan melihat, engkau akan punya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia makan, memberikan kepada suaminya, mereka jatuh dalam dosa. Dosa keturunan kemudian masuk dalam kehidupan manusia. Anaknya yang namanya Kain menjadi pembunuh pertama. Ironisnya, Kain membunuh adiknya sendiri yang namanya Habel. Itu gara-gara apa? Hanya karena mereka berdua memberikan persembahan kepada Tuhan, dan Kain melihat persembahannya tidak diterima, sedangkan persembahan Habil itu diterima Tuhan. Maka Kain menjadi panas hati
Dan kemudian dia membunuh adiknya. Saya tanya saudara, di mana kesalahan Habil sehingga dia layak dibunuh oleh kakaknya? Apakah Habil mencurangi Kain? Apakah Habil melakukan sesuatu yang salah kepada Kain? Tidak ada hubungan sama sekali. Tapi Kain melampiaskan kemarahannya kepada Habil adiknya. Ini menjadi hal yang jelas bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya saya juga pernah mendengar seperti ini. Ada orang mendefinisikan kebahagiaan adalah sebagai sensasi menyenangkan ketika melihat orang lain menderita. Ini definisi yang menurut saya sangat kejam. Siapa yang setuju dengan definisi ini? Kebahagiaan adalah sensasi menyenangkan begitu lihat orang lain menderita. Kejam ya saudara definisinya. Tapi sekalipun kejam, saya tanya jujur dari hatimu yang paling dalam. Anda senang enggak lihat orang lain menderita? Enggak usah dijawab saudara. Oh enggak, kompetitormu menderita? Kompetitormu sepi? Musuhmu menderita? Musuhmu celaka? Orang yang menyakitimu mengalami hal yang buruk? Ironisnya yang kebalik gini, kita begitu sedih melihat orang lain berhasil. Dan kita bisa senang ketika melihat orang lain tidak seberhasil kita. Kenapa itu bisa terjadi? Aneh enggak? Aneh. Tapi itu bisa terjadi. Padahal tidak ada kaitan. Apakah ketika ada orang mengalami celaka, musuh kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang buruk, itu ada benefit buat kita? Enggak ada. Tapi kenapa saudara? Kita bisa secara daging, kita bisa senang ketika melihat musuh kita celaka. Saya beritahu, itu bukti bahwa dosa sudah masuk di dalam kehidupan manusia. Dan Roma pasal yang ke-6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut. Anda hafal ayat itu. Maut itu kematian kekal. Maut itu kondisi terpisah dari Allah. Maut itu berarti kebinasaan kekal untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, maut itu artinya kita masuk neraka. Di zaman sekarang, neraka bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi sebagian orang. Setan itu luar biasa pinter loh. Dia akan kemas neraka itu seolah-olah bukan hal yang mengerikan. Buktinya apa? Anda pernah lihat grup band, dia pakai nama neraka dan bangganya luar biasa. Utusan dari neraka. Wah, keren enggak saudara? Hah? Ada tertarik bikin band utusan dari neraka? Ada yang apalah, ya maaf ya kalau kasar, neraka jahanam gitu ya. Wah, ini kok bangga banget, seolah terlihat keren. Saya seringkali lihat anak muda zaman sekarang, di hoodie-nya, di jaketnya, itu simbol-simbol kematian, simbol tengkorak, simbol antikris, simbol neraka. Itu bangga banget. Itu bodoh, tapi bangga. Berapa minggu yang lalu ya, saya sama istri sempat diskusi ketika mobil di depan kami, itu ada tulisan seperti ini, no airbags, we die like a real man, gitu. Itu terjemahannya gini, mobil di depan itu ada stiker, tidak ada airbag, kami mati layaknya pria sejati, gitu. Yo, saya bukan mengatakan bahwa kalau memang mobilnya lama tidak ada airbag gimana, ya tidak apa-apa saudara, hati-hati saja. Tapi yang membuat saya tidak habis pikir, dengan bangganya dia mengatakan, aku mati layaknya pria sejati gara-gara tidak ada airbag. Itu bodoh dan konyol saudara. Kalau Anda bisa beli mobil dengan airbag melindungi keselamatan Anda, belilah. Kalau sabuk pengaman dipakai, ya, bukan diganjel supaya tidak bunyi, saudara, ya, bukan ditaruh di belakang, kemudian
colokkan supaya tidak bunyi. Ya, itu melindungi kita. Airbag itu diciptakan sebagai sistem keselamatan. Kok ada orang yang tidak mengalami keselamatan dan bangga menceritakan kemana-mana, kami mati layaknya pria sejati. Padanan kata yang lain, ini orang bodoh yang sok-sokan. Maaf saudara, seandainya orang itu benar-benar kecelakaan dan karena tidak ada airbags dan fatal, kira-kira dia bisa berkata, aku pria sejati gitu? Nangis itu orang. Saya sering kali lihat di TikTok atau di mana gitu ya. Ada orang itu, wow, kelihatannya pahlawan gitu ya. Berapa hari yang lalu, dia kata-katai wali kota ya. Mana itu? Saya patahkan batang lehernya. Ini wali kota terkenal dan viral saudara. Dan kira-kira orang yang mau patahkan batang leher si wali kota ini apa yang terjadi? Giring ke penjara, nangis-nangis kalau gini saudara. Semula kelihatan berani dan keren, mana aku patahkan batang lehernya. Sudah seperti ini gimana? Saya beritahu ya, neraka itu ada. Neraka itu ngeri, kebinasaan kekal, itu ngeri. Dan saya mau beritahu, begitu kita masuk neraka, tidak ada jalan exit. Tidak ada jalan kesempatan kedua untuk kita keluar dari kebinasaan kekal. Tidak ada. Hanya orang bodoh yang mempercayai neraka itu tidak ngeri. Alkitab jelas-jelas menulis di sana hanya ada siksaan. Siang dan malam tidak ada hentinya karena itu kekekalan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Itu ngeri sekali. Itu ngeri. Saya ingin menyadarkan kita semuanya. Ingat, hidup lamamu, hidup lamaku. Kita ini manusia berdosa. Bagian kita mestinya neraka. Bagian kita mestinya kebinasaan kekal. Tapi bersyukurlah. Paulus berkata, syukur kepada Allah yang menyelamatkan kami. Hari ini saudara dan saya menerima anugerah Tuhan. Amin. Bukan Anda yang cari Tuhan. Konsep kekristenan, bukan manusia yang cari Allah. Sebab manusia cari Allah, enggak akan pernah ada ketemunya. Manusia mau berusaha menyelamatkan dirinya, jalan keselamatan dia tempuh dengan apapun. Ada yang berpikir kalau saya punya amal kebaikan banyak, saya selamat. Kalau saya suka menolong, saya pasti selamat. Kalau kebaikan saya banyak, pasti selamat. Nanti ditimbang, katanya di surga sana ada timbangan. Mana baik, mana jahat ditimbang. Bobotnya lebih besar mana? Kalau lebih besar kebaikannya masuk surga. Kalau bobotnya kira-kira lebih besar daripada baiknya, lebih besar jahatnya, masuk neraka. Yang celaka kalau bobot baik dan jahatnya itu seimbang, saudara. Ya lebih untung daripada neraka. Enggak ada konsep seperti itu. Alkitab dengan jelas menulis yang paling baik di antara manusia sekalipun tidak lebih daripada kain kotor. Dan upahnya jelas, kebinasaan untuk selama-lamanya. Kalau orang-orang timur saudara, orang-orang India, orang-orang Nepal, itu punya teori yang namanya asketisme. Jadi mereka punya teori gini, bahwa manusia itu berdosa karena apa? Karena yang ada di roh itu dikukung dengan sesuatu yang jasmani. Maka kalau mau yang roh ini nyampe jalan nirwana, maka yang jasmani ini harus dibuat menderita. Makanya mereka berpuasa, makanya mereka menyiksa dirinya. Maka beberapa di antara mereka agama-agama suku kuno itu mencabik-cabik tubuhnya. Semakin sakit, semakin banyak darah yang keluar. Maka itu seolah-olah membebaskan rohnya dari kungkungan manusia daging. Sehingga punya jalan ke nirwana. Saya beritahu itu juga sia-sia.
manusia tidak mungkin bisa sampai. Yang terjadi yang benar adalah Tuhanlah yang menjangkau. Amin. Konsep kekristenan itu bukan manusia cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari manusia. Yesus mengatakan, aku datang untuk mencari dan menemukan orang-orang yang terhilang. Kalau Anda baca Lukas pasal 15, nanti baca sendiri di rumah. Ada 3 perumpamaan. Ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Kenapa mesti dibuat 3 perumpamaan tentang yang hilang? Itu menunjukkan bahwa ini hal yang penting. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar mencari dengan serius. Ketika satu domba tersesat, satu domba hilang, maka gembala ini meninggalkan yang 99 hanya untuk mencari yang 1 ekor yang tersesat, yang terhilang. Ketika dia punya 10 dirham, 1 dirham hilang, maka Alkitab juga menulis bahwa yang empunya dirham itu, saudara, dia cari dirham yang hilang itu. Dia sapu rumahnya, dia cari di setiap sudut rumahnya. Dan kemudian ketika menemukan 1 dirham yang hilang, maka Alkitab menulis, bersukacitalah orang ini, mengundang tetangga-tetangganya untuk ikut bergembira dengan dia. Kalau bahasa sekarang, dia begitu senangnya dan buat pesta. Saya ketika merenungkan kemarin, kok kayak gak masuk akal ya. Hilang 1 dirham, tapi buat pesta besar-besaran. Apa enggak tombok ya? Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah ketika dia menemukan yang terhilang, tidak ada sukacita yang bisa menggantikan itu semuanya. Perumpamaan anak yang hilang, itu gambaran Anda, itu gambaran saya. Si bungsu, si anak yang hilang, dia foya-foya, menghabiskan semua harta daripada orang tuanya. Dan setelah habis barulah ingat untuk kembali kepada orang tuanya. Dan Alkitab menulis sebuah kisah yang sangat mengharukan. Jadi kalau cerita ini difilmkan, saudara, cerita ini akan membawa kita kepada kasih yang benar-benar ekspresif. Betapa tidak, bapaknya setiap hari dia berada di luar. Dia tunggu kapan anaknya pulang. Setiap hari dia tunggu, setiap saat dia nanti kapan anaknya pulang. Dan begitu anaknya pulang, maka firman Tuhan menulis bahwa Bapa dia berlari, dia jumpai anaknya. Ingat, yang pertama datang itu bukan si anak yang peluk bapaknya. Mana berani, saudara? Gak berani. Karena si bapak berpikir, si anak berpikir nanti pasti dimarahi bapaknya, pasti diomeli bapaknya. Orang Jawa bilang pasti dilehke. You know dilehke? Tahu ya? Ditunjukkan, loh salahmu ini kan. Dulu papa udah bilang kan. Kamu gak nurut sih. Padahal si anak itu sudah ngomong seperti ini. Nanti bahkan seandainya aku dijadikan pegawai upahan Bapa saja, aku lebih bersyukur. Sebab daripada makan ampas babi saja tidak diizinkan. Tapi mengejutkan sekali bahwa si Bapa yang berlari menyambut anaknya, memeluk anaknya. Dan langsung berkata kepada pegawai-pegawainya, buatkan pesta yang terbaik. Anakku yang hilang telah kembali. Kita ini orang-orang yang hilang, saudara. Beruntung sekali yang hilang itu ditemukan. Amin. Kita mungkin tidak pernah bisa merasakan itu sampai kita ngalami. Siapa di antara Anda pernah melihat film-film tentang penyelamatan? Misalnya ketika terjadi terowongan di Chili. Kalau saya tidak salah ingat, terowongan di Chili runtuh. Dan kemudian beberapa orang pekerja ada di sana tertimbun daripada timbunan itu. Maka tim penyelamatan berusaha mencari.
Beberapa orang melihat kanan kirinya sudah tidak bisa bertahan dan mati. Tapi ada orang yang berusaha bertahan. Bertahan dari apa? Sampai tim penyelamat mencari dan menemukan dia. Saya ingin membayangkan kondisi itu buat kita semuanya. Nyaris mati kalau tidak dicari. Nyaris mati kalau tidak ditemukan. Tetapi tim penyelamat itu datang menemukan. Saya berkata kepada Anda, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada itu semuanya. Amin. Satu ayat saya mengajak kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat ini kiranya menjadi pengingat buat kita semuanya. Betapa kita adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia ini. 1 Petrus pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal kedua ayat yang ke-9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan, kamu, saya, kita semuanya, yang dahulu bukan umat Allah, karena kita orang berdosa, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani. Siapa yang mau mengasihi orang berdosa? Bahkan siapa yang mau mengorbankan dirinya untuk orang berdosa? Alkitab menulis, kalau untuk orang benar, mungkin ada orang yang berani mengorbankan dirinya. Tetapi kalau untuk orang jahat, untuk orang berdosa, siapa yang mau peduli? Tapi ayat ini mengatakan, dahulu kita tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita orang-orang beruntung. Yang merasa diri kita beruntung, katakan amin. Saya beritahu kepada saudara, ada jutaan orang di dunia. Hari ini ada miliaran orang di dunia. Tapi tidak semua orang bisa kenal Tuhan Yesus. Anda dan saya orang yang beruntung. Anda dan saya lebih beruntung daripada orang-orang kaya di luar sana. Sekali lagi, ini bukan soal saya seolah-olah memberikan penghiburan. Enggak, saya ingin mengatakan benar-benar kita orang berdosa tapi ditangkap Tuhan, itu beruntungnya luar biasa. Saya itu sering ngomong ke istri, Roji, anjing kami, anjing saya, itu anjing yang sangat beruntung. Buat orang yang pelihara anjing sungguh-sungguh, itu ngerti, tidak semua anjing dalam tanda kutip itu dapat kasih karunia. Anjing kami cuma satu, saudara. Dan buat saya memikirkan soal anjing ini. Ini anjing hokinya gede. Beruntung sekali. Kenapa beruntung? Karena istri saya sudah jatuh hatinya luar biasa kepada si anjing ini. Selalu dispesialkan. Gak pernah telat kasih makan. Kalau makan sedikit nafsunya kurang, males makan. Istri saya coba beberapa cara supaya dia mau makan. Entah ganti dog foodnya. Dan biasanya upgrade. Ya, yang lebih bagus, yang lebih mahal misalnya. Setelah itu ngalami lagi bosen. Istri saya sudah dog food, masih belikan daging ini, daging itu. Masih direbus, masih dicacah supaya mau makan itu. Saya seringkali ngomong ke istri saya, sudah, gak usah. Hewan itu punya naluri untuk bertahan hidup. Mereka tidak ada makanan saja cari makanan. Ini ada makanan, mosok tidak dimakan. Enggak mungkin dia mati gara-gara tidak makan.
Tapi istri saya begitu mengasihi si Roci ini. Enggak tega. Kasih ini, kasih itu, kasih snack. Dan snacknya itu lebih mahal dari gorengan, saudara. Beli ini, beli itu. Kasih kasur. Itu kalau di peranjingan itu king coil. Kasih kasur, kasih lambaran. Kalau malam tidak boleh lupa untuk tutup. Kasih pembatas supaya enggak kena angin. Dalam hati, masa sih anjing perlu kerokan, masuk angin. Tapi dia spesialkan. Kalau anjingnya baru bete, bad mood. Istri saya ajak saya, ayo kemana? Keluarkan Roci, diajak jalan-jalan. Bayangkan saudara. Karena anjing saya ini paling suka jalan-jalan. Persis sukanya sama seperti tuan dan nyonyanya. Jadi kalau udah bad mood seperti itu, istri saya ngomong satu kata ajaib yang kami tidak boleh ngomong kalau di hadapan si anjing. Kalau istri saya sudah bilang ikut, wah anjing ini luar biasa, itu lari ke sana, lari kemari dan langsung pergi ke mobil. Karena dia tahu, dia diajak. Saya berpikir, apakah semua anjing juga seperti itu? Dan mungkin enggak loh. Betul enggak? Ada anjing yang beruntung, tapi ada anjing yang kurang beruntung. Yang empunya enggak mau urus dengan baik, enggak divaksin, sakit enggak dibawa ke dokter. Yang ini kalau sakit meriang dikit bawa ke dokter. Diperhatikan luar biasa. Ada banyak anjing, mati ya biar mati. Itu kan ada saudara. Kurus kering ada. Tidak dirawat. Hilang juga tidak dicari. Saya tidak bisa bayangkan kalau anjing saya hilang saudara. Mungkin dia akan tinggalkan yang 99 ekor. Demi mencari yang 1 ekor. Beruntung sekali. Sangat-sangat beruntung. Mungkin Anda berkata, tapi itu juga banyak itu anjing ada di rumah orang-orang kaya, dikasih sangkar yang bagus. Tapi apakah mereka ada waktu interaksi dengan anjingnya? Saya punya kenalan saudara, rumahnya besar, rumahnya bagus, bisa beli anjing yang bagus, tetapi hanya sekedar beli anjing, masukkan ke kandang, lalu pegawainya yang kasih makan, gak ada interaksi. Makanya saya berkata, ini anjing beruntung. Versi saya, saudara. Dan itu terjadi, awalnya adalah ketika kami pergi ke rumah Pak Ferry. By the way, itu banyak anjing di sana. Jadi kalau saudara pengen merasakan, benar enggak sih Pak? Belilah anjing dan saudara rawat. Nanti saudara benar-benar merasakan yang saya ceritakan. Waktu itu kalau tidak salah ada berapa? 5 atau berapa? 5 saudara. Anjing pudel, warnanya juga mirip-mirip coklat-coklat semuanya. Lalu kemudian saya pilih salah satu. Atau saya lupa yang pilih saya atau kamu ya. Atau anak saya malah ya. Dia pilih salah satu. Dan yang dipilih adalah anjing yang sekarang bersama dengan kami. Bayangkan beberapa hari yang lalu seorang teman spesial telepon saya. Saya yang dikasih kesempatan pertama. Ini ada anjing golden red. Golden red umurnya 11 bulan, kasih fotonya bagus banget. Stambung lagi. Ini mau dihibahkan. Kalau kamu suka bawa aja, ambil aja. Saya selalu bilang saudara, saya tak bilang istri dulu. Dalam hati saya sih, saya juga enggak telaten, tapi kan kalau saya enggak bilang nanti kalau enggak enak lah kalau ada apa. Saya ngomong ke dia. Jawaban istri saya apa? Enggak usah. Repot nanti. Loh yang Roci kok enggak repot saudara? Karena saya tahu, saya sudah bisa baca pikirannya. Bahkan untuk soal anjing pun dia enggak akan pernah duakan Roci saudara. Itu udah berkali-kali. Kemarin Pak Ferry juga ada info ini ada anjing apa itu? Anjing bagus juga, mahal apa? Yang di Rusia itu anjing apa itu? Husky,
Ya adopsi gitu. Istri saya enggak mau. Kenapa? Satu-satunya yang ada di hatinya soal peranjingan saudara. Hanya Roji gitu. Betapa beruntungnya ya. Yuk bolehkah saya cerita kepada saudara? Saudara tahu enggak? Kalau saya membayangkan cerita ini, itu seolah kita ini di dalam kumpulan semesta. Itu Tuhan itu memilih enggak semua orang. Kasihnya untuk semua orang betul. Tapi bukankah Alkitab berkata, bukan kamu yang milih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kita ini dipilih loh. Hari ini jangan pernah ada di antara Anda merasa hidupmu sangat berat, hidupmu malang, engkau orang yang tidak berguna, engkau orang yang tidak berharga. Enggak, Anda sangat beruntung apapun keberadaanmu. Di antara banyaknya orang, Anda dispesialkan. Kalau Anda terhilang, Tuhan mencarimu. Berapa banyak di antara Anda pernah terhilang? Saya ketemu satu jemaat, minggu kemarin saya ngobrol. Dia pernah di dalam Tuhan sungguh-sungguh lalu terhilang. Tapi puji Tuhan hari ini kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya beritahu, engkau spesial di hadapan Tuhan. Engkau berharga. Engkau hilang tidak dibiarkan hilang. Engkau hilang, engkau dicari kemanapun engkau pergi, dibawa kembali. Kita ini orang-orang spesial. Kita orang-orang yang dikasihi. Amin. Jangan pernah berpikir ketika engkau menghadapi masa-masa sulit, Tuhan seolah tutup mata, Tuhan gak peduli. Yang anjing ini loh, dia pengennya apa, ngalami apa, kami yang punya selalu berusaha tolong, berusaha lakukan yang terbaik untuk anjing kami. Saudara dan saya lebih spesial dibandingkan dengan Roji. Sebab bukankah Alkitab menulis, sebab kita biji mata Allah sendiri. Kenapa sih saya khotbahkan ini? Mungkin khotbahnya simple, sederhana. Tapi hanya satu, menyadarkan Anda dan saya. Kita ini orang yang sangat beruntung. Kita hilang, dicari, ditemukan. Kita yang harusnya tidak dikasihani, tapi kita beroleh belas kasihan. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan umat. Kalau umat itu orang Yahudi itu, orang Israel itu umat. Kita bukan umat. Tapi Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita jadikan anak-anaknya. Kita mewarisi semua berkat yang terbaik. Kalau kita mati ada jaminan keselamatan. Sebelum kita mati di dunia, di bumi ini, Tuhan menyertai, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan sukacita. Bukankah kita orang-orang yang beruntung? Amin. Siapa yang merasa diri kita beruntung? Boleh angkat tangan. Yuk katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.